Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali di dalam mesbah doa pagi. Mari saudara kita mencari wajah Tuhan Yesus, dan dialah sumber kekuatan, sumber kehidupan kita. Serahkan semua segala masalahmu, serahkan semua apa yang ada di dalam pergumulanmu, di dalam hatimu. Percayalah Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, terlebih di dalam hati kita. Serahkan pada Tuhan Yesus dan kita berdoa, kita menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan memuji menyembah Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah menanti di pagi hari ini Tuhan, datang mencari wajah-Mu, bersekutu dengan Engkau di dalam pujian-pujian kami kepadamu Tuhan. Di dalam mesbah doa pagi, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan semua Tuhan beban-beban hidup kami, apapun yang menjadi pekerjaan rencana kehidupan kami serahkan kepadamu. Kami mau beralih mata hati kami dan mata kami, biarlah kami tertuju kepada Tuhan Yesus pagi hari ini yang sudah hadir di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam Tuhan mesbah doa pagi kami. Kami tidak biarkan iblis mengganggu mesbah doa pagi, mencuri hati pikiran kami pada pagi hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau sudah meneguhkan iman kami, Engkau sudah memulihkan kami, dan Kau sudah memberkati hidup kami hari ini. Dan pagi hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan buat kami. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku, firman-Mu ya Tuhan, yang memberi kekuatan. Amin. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupan buat kami. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Amin. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Bersama-Mu, bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus ku menang. Oh haleluya Bapa,
Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu. Kau menjagai hidup kami, Kau menjagai hati kami. Tak kami takut akan kehidupan ini. Takkan kami kecewa apapun yang terjadi. Ku tetap bersyukur, ku tetap percaya bahwa Engkau pasti menyertai dalam jalan hidup kami Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, Kau pasti mengubahkan hidup kami di dalam dunia yang gelap ini. Tak perlu ku takut, ku khawatir akan kehidupan ini. Tak perlu ku kecewa orang-orang yang coba untuk menyakiti dan menjatuhkan kami. Kami percaya Kau ampuni, Kau berikan kelegaan di dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Yesus Tuhan. Engkau baik, Kau berikan kami kemenangan dan kekuatan. Haleluya Bapa. Ya Ramana ya Rama Shikarama ya Tuhan. Engkau baik dan tetap baik selamanya dalam hidup kami. Tiada yang kami takuti dalam hidup ini hanya selain Engkau. Kami mau menjaga hati kami supaya tidak ada hati yang Tuhan ragu-ragu, takut menjalani hidup. Kami pun juga tidak akan kecewa meskipun Tuhan, oh Bapa, di kiri kanan kami ataupun ada Tuhan Yesus yang mengecewakan di dalam hati kami. Kami mau tetap mengampuni, kami mau tetap berserah kepadamu. Kami tidak mau biarkan hati kami Tuhan, oh Bapa, Tuhan Yesus kecewa. Tapi kami mau tetap teguh di dalam kehidupan, di dalam iman percaya kami, di dalam hati kami bahwa Engkau pasti menyertai dan memberikan kemenangan dan bahkan jalan keluar menghadapi segala situasi kehidupan yang tidak menentu atau apapun yang situasinya tidak menentu dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah Immanuel, Engkaulah yang kami percayai. Jagalah hati kami Tuhan Yesus, supaya tetap hati kami, tetap Tuhan berkenan, teguh di dalam Engkau dan tetap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Amin Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Amin Tuhan. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu. Bentuklah kami Tuhan, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan, oh, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, oh Engkau Yesus, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan, oh, yang layak dimuliakan. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru.
Amin Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat, bentuklah kami. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Amin Tuhan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang ya Tuhan, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Ya Roh Kudus Tuhan menjamah setiap hati kami, mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengar firman Tuhan, saudara, di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Temanya adalah jagalah hatimu, ya. Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, saudara, penting bagi saudara dan saya untuk menjaga hati kita, untuk kita tetap bersih, saudara, tidak tercemar, ya, tidak mengalami ketawaran hati, tidak mengalami kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, kepahitan, ya, dan sebagainya. Ya, oleh karena itu firman Tuhan katakan, biarlah kita boleh menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dikatakan dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Ya, hati itulah pusat kehidupan kita. Ya, saudara, sikap, perkataan, perbuatan kita semua ditentukan oleh hati saudara dan saya. Nah saudara, bagaimana kita dapat menjaga hati kita? Ya, yang pertama adalah dengan memperhatikan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, ya. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-20 mengatakan demikian, ya. Di ayat sebelumnya yang dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, ya. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, ya. Saudara, pentingnya kita memperhatikan perkataan Tuhan di dalam firman Tuhan, ya. Salah satu atau hal yang pertama, saudara, bagaimana kita menjaga hati kita untuk tetap bersih, tidak tercemar, ya. Saudara, firman Tuhan katakan biarlah kita memperhatikan perkataan Tuhan, ya.
Saudara, seringkali kita lebih memperhatikan perkataan orang lain daripada perkataan Tuhan, ya. Sehingga hati kita bisa terluka, hati kita bisa cemar, ya, hati kita bisa kecewa. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah kita memperhatikan perkataan Tuhan di dalam firman-Nya. Ya, itu yang membuat saudara dan saya, ya, kita dapat menjaga hati kita, saudara, dengan segala kewaspadaan, ya, karena saudara kita lebih fokus memperhatikan perkataan firman Tuhan dibandingkan dengan perkataan orang yang cenderung mungkin bisa melemahkan saudara dan saya. Ya, kita lebih fokus kepada firman Tuhan dibandingkan dengan kita fokus pada masalah-masalah kehidupan kita yang bisa melemahkan hati saudara dan saya, membuat kita kecewa dan tawar hati. Ya, oleh karena itu, hal pertama bagaimana kita dapat menjaga hati kita adalah kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan, saudara, dalam firman-Nya, ya. Nah, hal yang kedua adalah mendengar firman Tuhan dengan seksama, ya, dengan teliti, saudara, ya. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-20 mengatakan, ya, ayat yang sama, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, itu hal yang pertama. Yang kedua adalah arahkanlah telingamu kepada ucapanku, ya. Saudara, kata arahkanlah telingamu kepada ucapanku dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara mengatakan dengarkanlah dengan seksama perkataanku, ya. Rupanya ada kata seksama, ya, karena ada orang yang mendengar namun dia kurang memperhatikan, ya, dia kurang memperhatikan apa yang dia sudah dengar, ya. Karena itu perhatikanlah cara kita mendengar, ya. Ada orang mendengar firman dengan seksama dan melakukannya, ya. Saudara, hal ini seumpama benih firman yang ditaburkan di tanah hati yang baik, yang menghasilkan buah. Itulah kehidupan orang-orang yang saudara melakukan firman Tuhan, yang hidupnya berbuah, yang menghargai firman Tuhan. Dia tidak meremehkan firman Tuhan, ya, dia tidak acuh tak acuh terhadap firman, tapi dia menghargai, menghormati firman Tuhan. Dia mendengarkan dengan seksama. Kemudian saudara, firman Tuhan itu disimpan dalam hatinya, ya saudara, dan dia lakukan. Itulah orang-orang yang hidupnya berbuah, berubah menjadi berkat bagi sesama, ya. Karena itu dalam gereja, saudara dan saya harus lebih memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ataupun pada saat kita membaca firman Tuhan secara pribadi, kita harus lebih fokus memperhatikan perkataan firman Tuhan, saudara, dengan teliti, dengan seksama. Sehingga kita mendapatkan, saudara, apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Ada orang yang mendengar firman tetapi dia melupakannya, saudara, ya. Karena apa? Dia, saudara, ya, tidak dengan seksama. Ya, perhatiannya kurang dalam mendengar firman Tuhan. Dia tidak fokus dalam mendengar firman Tuhan. Hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu setelah dia dengar firman maka dia melupakannya. Ya, hal itu seumpama orang yang benih yang ditabur orang yang jatuh di pinggir jalan. Ya, kemudian benih itu dimakan oleh burung, kemudian hilanglah benih itu. Ya, saudara, ya, iblis mengambil firman Tuhan, ya saudara, yang didengar, karena memang firman Tuhan tidak disimpan dalam hatinya dan dia tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, saudara, karena hatinya tidak fokus kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, itulah kehidupan orang-orang yang tidak berbuah, hidupnya tidak berubah, ya, ke gereja namun hidupnya tidak berubah, ya. Oleh karena itu ada dua hal penting yang Tuhan ajarkan pada kita pada hari ini. Firman Tuhan katakan, yang pertama adalah perhatikanlah perkataan Tuhan, ya, dalam firman-Nya. Perhatikan dengan sungguh. Yang kedua adalah, saudara, dengar firman Tuhan dengan seksama.
Ya, itu tanda kita menghormati firman Tuhan. Ya, saudara, dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itulah firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ya, jadi firman Tuhan itu memerdekakan kita. Yesus mengatakan kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan tetaplah di dalam firman-Ku. Ya, saudara, dikatakan bahwa yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Ya, jadi saudara dan saya harus bertekun di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang bisa memerdekakan kita, ya, dari setiap ketakutan, kecemasan, dari dosa yang mengikat saudara dan saya. Ya, firman Tuhan katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itulah firman-Nya bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan menuntun orang dalam segala kebenaran. Ya, karena itu biarlah kita bertekun di dalam firman Tuhan. Ya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, itu Rasul Yakobus katakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ya, inilah yang Tuhan kehendaki, saudara. Bukan hanya kita mendengar, tetapi kita melakukannya. Maka dikatakan firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kenapa? Karena dia akan memakan buahnya. Ya, dia akan mendapatkan hasilnya. Ya, firman Tuhan katakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, hal yang ketiga adalah membiarkan firman Tuhan menembus jauh ke dalam hati. Ya, di dalam Amsal 4 ayat 21 dikatakan janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ya, jangan firman Tuhan itu jauh daripada kita. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, nah saudara, kata simpanlah itu di lubuk hatimu dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan biarkanlah firman itu menembus jauh ke dalam hatimu. Ya, jadi firman Tuhan yang menembus jauh ke dalam hati itulah yang dapat mengubah hidup saudara dan saya. Ya, sehingga firman itu saudara menyucikan hati saudara dan saya. Ya, saudara, kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Kita tidak boleh melupakan perintah-perintah dan janjinya. Kita harus membiarkan firman Tuhan menembus jauh ke dalam hati saudara dan saya. Ya, nah saudara, apakah dampak firman Tuhan itu menembus jauh ke dalam hati saudara dan saya? Yang pertama adalah kita beroleh kehidupan. Ya, di dalam Amsal 4 ayat 22 mengatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Yang pertama adalah kita beroleh kehidupan. Ya, saudara, firman Tuhan itu membawa kehidupan. Yaitu bagi siapa, saudara? Bagi mereka dikatakan yang mendapatkannya. Ya, dalam terjemahan lain, bagi mereka yang menemukannya. Ya, saudara, apabila kita meneliti firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh, dengarkan firman Tuhan dengan seksama, menyimpan dalam hati kita, maka ada sesuatu yang kita temukan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang mungkin berkaitan dengan masalah yang sedang saudara dan saya hadapi. Atau pada saat kita memperhatikan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, ya saudara, pada hari ibadah raya, ya saudara, kemudian kita perhatikan sungguh-sungguh, maka saudara, ya apabila kita memperhatikan, mendengar dengan sungguh-sungguh, maka ada kebenaran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, kita mendapatkan kebenaran, menemukan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga saudara, hidup kita dimerdekakan, ya, dilepaskan dari setiap masalah yang sedang saudara dan saya hadapi. Ya, karena pada saat kita dengar firman Tuhan, saudara, tanpa kita sadari bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya, khususnya
masalah atau persoalan yang sedang saudara dan saya hadapi, ya. Nah, saudara, itulah firman kehidupan. Dan pada saat saudara dan saya mendengar firman Tuhan, maka hati kita yang lemah dikuatkan kembali. Kita yang mengalami ketawaran hati, ya saudara, kita kembali hidup kembali hati kita, saudara, ya. Oleh karena itu, biarlah kita boleh memperhatikan perkataan Tuhan dan bukan orang lain, bukan perkataan orang lain. Biarlah kita fokus pada firman Tuhan dan bukan fokus pada masalah persoalan yang sedang saudara dan saya hadapi. Kemudian kita boleh arahkan telinga kita, pendengaran kita, mendengar firman Tuhan dengan seksama, saudara, dan menyimpan firman Tuhan dalam lubuk hati kita sampai kedalaman hati, menembus dalam hati saudara dan saya, sehingga saudara itu dapat mengubah hidup saudara, ya. Itu digambarkan seperti benih yang jatuh ke tanah yang baik. Benih firman Tuhan itu tembus, ya, dia masuk ke tanah hati yang baik dan dia mulai bertunas dan sampai akhirnya dia berbuah. Ya, itu menandakan kehidupan kita yang berbuah, yang diubahkan oleh kuasa firman dan roh Tuhan, ya. Nah, saudara, hal yang kedua adalah kita beroleh kesembuhan, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa tadi di ayat 42, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, ya. Hal yang kedua adalah beroleh kesembuhan, saudara, ya. Jadi firman Tuhan itu dia memerdekakan kita dari setiap ketakutan, kekhawatiran, hamba dosa, ya. Saudara, karena firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Dan pada saat kita menangkap firman Tuhan dengan iman, maka yang sakit pun disembuhkan, ya. Nah, sakit di sini bukan hanya bicara tentang hanya lahiriah, tetapi juga batiniah kita yang sakit pun dibebat oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah kita tetap di dalam firman Tuhan, bagaimana yang Yesus katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran firman itu akan memerdekakan kita, ya. Kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan, akan melepaskan, memulihkan, menyembuhkan saudara dan saya dari perhambaan dosa dan segala akibat-akibatnya, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara dan saya. Perhatikanlah firman Tuhan, perkataan Tuhan, saudara, dan bukan perkataan orang lain. Atau kita fokus sama firman Tuhan dan bukan fokus pada masalah yang sedang kita hadapi, ya, sehingga hati kita tetap kuat, saudara, ya, tidak lemah, ya, saudara. Kita dengar firman, kita simpan dalam hati kita, ya. Kemudian kita melakukan firman Tuhan sehingga hidup saudara dan saya bertumbuh dan berbuah, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih kami telah dengarkan firman-Mu. Biar firman Tuhan boleh mengubah hidup kami. Lewat kami boleh memperhatikan perkataan Tuhan dengan sungguh di dalam firman-Mu, ya Tuhan. Mengarahkan telinga kami pada perkataan-Mu, karena firman-Mu itu hidup dan kuat, ya Tuhan, yang dapat mengubah dan menguatkan kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menyimpan firman-Mu dalam hati kami sampai menembus kedalaman hati kami, ya Tuhan, dan mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh beroleh kehidupan, ya Tuhan, dan juga kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Demikian beban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus, ya Tuhan. Yang kekurangan Tuhan buka pintu langit-Mu, Tuhan, untuk mencurahkan berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Biar kami tetap bertekun dalam iman, hanya berharap hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa inilah kesejahteraan kami juga. Berikan hati yang takut akan Tuhan, memimpin daerah kami masuk dalam pilkada, ya Tuhan.
Biarlah pemimpin-pemimpin setiap daerah adalah pemimpin yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa mulai dari presiden kami sampai para menteri dan semua kepala daerah punya hati yang takut akan Tuhan. Kau berikan roh kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami anak-anakmu yang berusaha beraktivitas, berdagang, studi, bekerja. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara diberkati melalui Mesbah Doa Pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.